Banyu, ibu sudah bicara lagi dengan keluarga ibu Sumami. Anaknya Dinda adalah anak yang baik, sopan, dan dari keluarga terpandang. Jadi kau tidak boleh menolak lagi. Ibu, Banyu menghargai pilihan ibu. Tapi, Banyu sudah punya seseorang dalam hati ibu. Kami tahu siapa perempuan itu. Biar dia ada tidak setara dengan keluarga kita. Dengar baik-baik, Banyu. Keluarga membutuhkanmu menjaga nama baik. Kau akan menikah dengan Dinda. Baik ayah, Banyu menurut. Baik, saya mulai akad nikahnya. Saya nikahkan dan kawinkan Banyu bin Sulaiman dengan Dinda binti Ahmad dengan mas kawin emas 24 karat. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya dengan Adinda binti Ahmad dengan mas kawin emas 24 karat dibayar tunai. Sah? Sah. Sah. So as long as I live, I love you. Will have it hold you. Halo mama. Kamu jangan membawa buku matematika ya. Kalau ulangannya kan kamu bagus, pasti bapak kamu bangga. Jadi mau bikin kamu bangga. Ayo kan sarapan. Ayo. Udah sarapan ya, pasti capek kerja semalam. Halo ayah. Ayah nanti pulangnya jangan malam-malam ya, soalnya aku mau kerja kelompok. Iya. Kamu belajar yang bener ya dek, sebagai jadi anak sukses. Makasih mama, aku berangkat dulu ya. Hati-hati. Dadah papa. Hati-hati. Dadah. Dadah. Mas, kok akhir ini kamu murung? Gak apa-apa kok juga. Halo kak, Ya, halo, kenapa Din? aku mau nanya kak, kira-kira kenapa ya kalau misalkan orang tiba-tiba murung? Mas Banyu soalnya tiba-tiba murung ke aku, kayak aku ada salah kah? Oh iya. Yaudah deh, nanti aku coba aku tanyain ya. Oke, makasih ya kak. Harus telepon Banyu nih. Halo. Halo Banyu, kakak mau tanya, kenapa sih akhiran ini tuh kamu kayak murung gitu bawaannya? Mikirin soal apa sih? Soal rumah? Rumah kamu besar. Terus soal istri? Istri sama anak kamu juga baik. Tapi kenapa deh kamu tuh kelihatannya murung terus? Jadi gini kak, Banyu tuh punya masa lalu yang Banyu pendam. Dan masa lalu itu tuh gak pernah padam. Hah? Maksud kamu apa? Banyu masih mencintai seorang dari masa lalu. Hah? Maksud kamu Berliana? Sebenarnya mikirin siapa ya? Din, aku mau nikah lagi. Apa mas? Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu? Kita udah nikah 7 tahun dan karwe anak Flo yang sekarang 6 tahun. Dan kamu bisa-bisanya izin nikah lagi. Aku sudah memutuskan
Mas, aku mohon, jangan. Aku sanggup di madu, tolong jangan hancurkan kami. Din, tenang saja. Rumah besar ini 20 miliar akan kuhibahkan kepadamu. Ibu, iya kan? Dia boleh nggak hari ini beli sepatu baru? Soalnya sepatu lama dia udah copot. Insya Allah ya nak, ibu juga lagi nungguin ilmu pelajaran hari ini. Iya bu, aku nggak apa-apa kok pakai yang lama dulu. Yang penting dia dulu aja. Makasih ya nak, udah sahabat selama ini. Maaf ya ibu baru bisa masih sedikit selama ini. Iya bu, nggak apa-apa. Makasih bu. Iya, sebentar ya. Apa ya pak? Ya bu, listrik udah 2 bulan nunggak. Jadi kalau ibu nggak bayar sekarang saya potong nih listriknya. Nggak apa-apa kok bu, kita masih bisa pakai lilin. Kok pakai lilin? Gak apa-apa nak, paling fokus aja di biar dulu dia bakal Innalillahi, semoga Mas Banyu husnul khotimah. Amin. Makasih ya udah datang. Yang sabar ya, Ma. Kayaknya kalau Papa nggak nikah lagi, Papa nggak bakal meninggal seperti ini. Kami bukan mau cari ribut, kami cuma mau ngomong baik-baik tentang pesan terakhir ayah. Pesan terakhir apa lagi? Kita boleh di dalam aja. Baik, jika semuanya sudah terkumpul di sini, saya akan menjelaskan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Soliha, selaku dari pengacara sekaligus notaris dari almarhum Bapak Banyu. Sebelum wafat, Bapak Banyu berpesan kepada saya untuk menyampaikan kepada kalian semua bahwa seluruh harta termasuk rumah yang bernilai 20 miliar dan 200 juta harus dijual dan dibagi waris menurut hukum Islam. Hah, nggak bisa gitulah. Itu hak adik saya. Kamu juga jangan diem aja ya. Kamu harus ambil hak kamu sebagai istri dan juga ibunya Flo. Dan saya nggak mau kalau misalnya hak adik saya diambil sebagiannya sama dia. Ayah kalian sudah menghibahkan rumah ini ke saya. Kalian semua dengar, jadi rumah ini sudah milik saya sebelum dia meninggal. Tapi Banyu masih tinggal di situ saat bicara begitu. Hibah itu tidak sah. Saya mohon ini untuk biaya hidup anak-anak saya, untuk biaya sekolah dan kuliah. Kamu cuma istri kedua, bahkan gak ada buku nikah. Mau menuntut apa? Yang aja kamu mau ngerampas harta ayah saya kan? Justru kami mau menjalankan wasiat ayah. Bu, saya hanya ingin bagian untuk anak-anak saya. Mereka berhak untuk mendapatkan biaya hidup. Kamu, perempuan yang bikin dia mau nikah lagi. Kamu mau ngambil hak saya? Saya mungkin tidak punya kekuatan, tapi saya punya bukti bahwa Banyu itu ingin adil. Dia bilang bahwa anak-anak saya berhak untuk mendapatkan apa yang dia punya. Maaf Bu Berli, rumah besar ini sudah dihibahkan ke saya. Itu janji almarhum. Tidak ada yang boleh membagi rumah ini. Saya tidak mengambil hak siapapun, saya hanya menjalankan hukum. Ya paling kalau kayak gitu kerja lah. Sudah tenang semuanya. Sebelum ayah meninggal, ayah berpesan jika ada masalah maka panggil Ustadz Raidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini ribut-ribut? Saya dengar dari luar. Jadi begini Pak Ustadz, boleh tolong bantu luruskan permasalahan kami tentang warisan Banyu. Kami tidak satu suara Pak Ustadz. Ustadz, Banyu sudah menghibahkan rumah besar ini ke saya. Jadi tidak boleh dibagi waris. Baik Bu Dinda, saya ingin bertanya, apakah saat Bapak Banyu mengucapkan hisab itu, dia masih tinggal di rumah itu? Luar bagaimana? Dia tetap tinggal di sini. Dia masih tetap tidur di kamar kami. Artinya secara syariat, hisabnya itu belum sah atau tidak sah. Karena Bapak Banyu belum sepenuhnya memberikan kekuasaan penuh kepada Ibu Dinda. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi saya ingin agar Bu Dinda semua ahli waris dan istri kedua, agar setelah wafatnya Bapak Banyu, pembagian hartanya sesuai dengan syariat Islam. Jadi, Banyu benar-benar ingin semuanya dibagi. Ya Bu, almarhum bilang rumah besar dan rumah kecil semuanya dijual setelah kematiannya. Setelah itu dibagi menurut hukum Islam, di mana sang istri mendapatkan 1/8 dari hasil total harta yang ada, dan sisanya untuk anak-anak, ibu, dan istri kedua. Tapi Bu,
Dia tidak memiliki buku nikah, tidak sah mendapat waris di mata hukum. Baik, saya akan jelaskan. Benar Bu Dinda, bahwa Bu Beril belum memiliki buku nikah, yang dimana status pernikahannya tidak sah di mata hukum. Namun, bukan berarti ia sepenuhnya tidak sah sebagai istri. Dalam hukum Indonesia, ada mekanisme yang disebut isbat nikah, yaitu permohonan ke pengadilan agama untuk mensahkan pernikahan yang belum tercatat. Sedangkan untuk anak-anak dari pernikahan tersebut, ia tetap sebagai ahli waris, selama dapat dibuktikan sebagai anak kandung dari sang ayah. Kalian semua sedang berduka. Jangan sampai warisan menghilangkan cita keluarga. Warisan hanya sekedar materi, tapi amanah, cerita dan juga doa. Maafkan saya terlalu takut kehilangan. Saya juga minta maaf, saya juga tidak berdaya untuk menyakiti siapapun. Kalau begitu, kita bagi aja dengan adil sesuai dengan permintaan. Alhamdulillah. Nah benar kalau jadi dibagiin aja. Alhamdulillah, kalau begitu, saya telah membuatkan dokumen sah pembagian waris sesuai syariat. Baik, saya baca. Pertama, Adinda sebagai istri pertama. Kedua, Flaura sebagai anak kandung. Ketiga, Berliana sebagai istri kedua jika status menunggu proses isbat nikah disahkan. Keempat, Tiara sebagai anak kandung. Kelima, Abia sebagai anak kandung dari istri kedua. Bahwa menurut hukum waris Islam, bagian ahli waris adalah: pertama, kedua istri mendapat bagian 1/8 dari total harga.